Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bahas lagi soal ASPD 2025 literasi numerasi. Kita lanjut nomor 31 sampai dengan nomor 40. Oke, langsung aja kita bahas nomor 31. Sebuah lukisan KLMN ditempel pada karton PGRS dengan ukuran seperti pada gambar. Oke, langsung aja kita cek ya. Yang pertama, lebar karton PQ 58. Bener nggak panjangnya ini 58? Oke, kita lihat ya. Di sini panjang KL kan 48. Nah, sebelahnya sini panjangnya kan 4, ya kan? Kemudian sebelah kirinya panjangnya juga 4. Berarti artinya 48 tambah 4 tambah 4. Berarti harusnya 56. Loh kok ini 58? Berarti salah dong. Kalau nomor 1 salah berarti nomor 2 udah pasti bener ya. Tinggi karton di bawah lukisan atau KX sama dengan 8. Nah, udah tahu nih berarti kita udah dikasih bocoran nih ya kan. KX-nya 8 kan udah pasti bener, nggak perlu kita cek ya kan. Oke, sekarang tinggal kita cek nomor 3 atau nomor 4. Kalau mau ngecek nomor 3 boleh ya. Luas karton di bawah lukisan KXYL. KXYL itu berarti yang ini ya. Nah, ini luasnya katanya sekian, bener nggak? Kita cek ya. Berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang KL itu 48, kemudian lebarnya adalah 8. Nilainya sama dengan 8 kali 8, 64, nyimpan 6. 4 kali 8, 32, tambah simpanannya 6. 32 tambah 6 berarti 38. Loh, kok ini 364? Ini harusnya kan 384 ya. Berarti nomor 3 salah. Kalau gitu nomor 4 pasti benar. Ya, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, lanjut nomor 32. Tiga anak peserta wisata ingin menentukan jarak kapal terhadap bibir pantai dengan cara mengambil dua objek yang ada di tepi pantai, yaitu sebuah batu besar di posisi B dan pohon di posisi C, serta dua anak dengan posisi seperti pada gambar. Diketahui jarak anak di D ke anak di E 60 meter. Berarti ED itu panjangnya adalah 60 meter. Kemudian BC panjangnya 45, BC berarti yang ini BC panjangnya 45 ya. Kemudian DB panjangnya 40, berarti yang ini panjangnya 40. Jarak kapal A ke bibir B adalah berarti yang ditanyakan yang ini ya. Panjangnya berapa jarak kapal ke bibir B? Oke, kita gunakan kesebangunan ya. Konsepnya kita gunakan perbandingan sisi segitiga ya. AB itu adalah segitiga yang kecil. Karena yang ditanyakan AB berarti AB banding apa? Yuk kita tulis dulu ya. AB banding, kalau yang segitiga kecil perbandingannya dengan segitiga besar yang ini, yaitu AD. AB sebanding dengan AD sama dengan, nah tadi kan yang kecil dulu ya. Berarti yang kecil dulu adalah yang ini, segitiga yang kecil. Kan ABC segitiga yang kecil. AED segitiga yang besar ya kan. Berarti BC dulu ya kan. BC atau CB boleh dibanding dengan ED. Nah, ini perbandingannya. Tapi kalau udah tahu yang ini nggak perlu ditulis, langsung kalian cari aja nilainya ya. Langsung ditulis nilainya. AB dibanding dengan AD. AD itu berarti sama hanya dengan AB ditambah 40 ya kan. Oke, berarti ini AB kemudian ditambah dengan 40. Kemudian BC, BC-nya adalah 45 dibagi dengan ED, ED-nya 60. Oke, sekarang kita main coret-coret ya, dibagi 15 dapat 3, bagi 15 dapat 4. Kemudian kita kalikan silang atau kasil ya, kalikan silang. AB kali 4, hasilnya adalah 4AB, kemudian sama dengan AB kali 3, hasilnya 3AB, kemudian plus 40 kali 3 itu plus 120. Nah, yang AB sama AB kita kelompokkan, yang 3 kita pindah ruas kiri. Positif menjadi negatif, sehingga menjadi 4AB dikurangi 3AB, itu sama hanya dengan AB saja. Berarti AB sama dengan 120. Kalau gitu jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut nomor 33. Di sini diketahui diameter AB 8, ya ini diameternya 8, CD-nya 12 dan EF 24. Dan ukuran lainnya tampak pada gambar.
Luas permukaan bangun tersebut adalah yang ditanyakan luas permukaan berarti yang tampak ya, sisi yang tampak. Jadi luasnya yang pertama kita cari yang luas selimut tabung kecil dulu nih ya. Luas yang pertama kita cari. Luas selimut tabung rumusnya apa masih ingat nggak? Ya rumusnya adalah 2 pi RT berarti 2 P-nya jangan diganti angka. Loh kenapa? Karena di pilihan ganda ada pi ya, jangan sekali-kali kalian ganti angka. Kalau ganti angka nanti tidak akan ada jawabannya. Oke. 2 pi RT. Nah, R-nya berapa? R-nya untuk yang ini, R-nya setengahnya 8 yaitu 4. Kemudian kali T. T itu tinggi. Tingginya di sini adalah 10. Berarti 10. Oke. Luas sisi yang pertama atau luas selimut tabung ini adalah 2 kali 4, 8 kali 10 berarti 80 pi. Ini yang pertama ya. Kemudian kita cari luas selimut tabung yang kedua, yang bawah ini ya. Oke, berarti rumusnya masih sama yaitu 2 pi RT. Nah, sekarang R-nya berapa? Kalau CD-nya itu 12, berarti setengahnya kan CD kan diameter kan. Berarti setengahnya 12 adalah 6. Kemudian tingginya di sini adalah 5. Nilainya sama dengan 5 kali 2, 10 kali 6, berarti 60 ya. Jawabannya 60 P. Oke, sekarang kita cari luas selimut kerucut ya, luas selimutnya aja. Ya, masih ingat nggak rumusnya? Rumusnya adalah pi RS ya, berarti P kali R. R-nya berapa nih? Kalau diameternya 24 berarti R-nya adalah 12. Kemudian S, S-nya itu adalah sisi yang miring ini ya, atau garis pelukisnya, nilainya 20. Oke, langsung kita cari nilainya. 12 kali 2 itu 24, berarti 240 pi, ya kan? Yang belum kehitung yang mana? Yang ini ya, lingkaran ini ya. Jadi kita sama hanya dengan menghitung lingkaran yang besar ini. Ini dengan ini, dengan ini kalau digabungkan menjadi lingkaran yang besar. Berarti sama halnya menghitung luas lingkaran yang besar ya. Masih ingat nggak rumus luas lingkaran? Luas lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat ya. Berarti pi R kuadrat. R-nya jari-jarinya berarti 12 ya, setengah. Jari-jarinya berarti 12 kan. Berarti di sini 12. Kemudian R kuadrat kali 12 lagi. 12 kali 12 berarti 144 pi, ya kan? Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan aja ini. Oke, yang paling belakang adalah pi, kemudian 0 tambah 0 tambah 0 tambah 4 berarti 4. Kemudian kita hitung puluhannya 8 tambah 6, 14, 18, 22, nyimpan 2 di ratusan, 2 tambah 2 tambah 1 berarti 5. 524 pi. Kalau gitu jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 34. Ya, masih semangat kan? Sebuah sabun mandi terdiri dari belahan tabung dan pada kedua ujungnya terdapat seperempat bola yang kongruen memiliki panjang AB 12 dan OC 3 cm seperti pada gambar. Volume sabun mandi tersebut adalah. Oke, di sini yang diketahui OC itu berarti yang ini ya. Oh, berarti OC itu adalah jari-jari. Maka OA juga jari-jari, berarti panjangnya sama yaitu 3. PB 3, kemudian PD juga 3. Itu kan jari-jari. Nah, di sini ada AB 12. Kalau AO itu sudah 3, kemudian PB itu 3, berarti AB masih kurang berapa biar 12? Ya, ini 3 tambah 3 kan 6, berarti masih kurang 6. Jadi panjang OP atau tinggi setengah tabung ini adalah 6. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini adalah volume. Ayo langsung aja. Volume ini setengah tabung ya. Volume setengah tabung. Berarti sama dengan setengah kali rumus volume tabung apa? Masih ingat? Ya, rumusnya adalah pi R kuadrat T. Pi-nya jangan diganti angka ya, karena di pilihan jawaban masih ada pi. Kemudian R kuadrat, R-nya kan 3, berarti R kuadrat itu artinya 3 kali 3. Kemudian T, T adalah tingginya yaitu 6. Oke, sekarang kita hitung ya, 6 bagi 2 nilainya 3. 3 kali 3 kali 3 berarti 27 masih ada pi, 27 pi. Oke, ini volume setengah tabung. Sekarang kita hitung yang ujung sama ujung ini seperempat bola. Kalau digabungkan kan menjadi volume setengah bola, ya enggak?
Nah, berarti sama dengan setengah kali volume bola. Volume bola rumusnya apa? Masih ingat nggak? Ya, rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Ya, jadinya R pangkat 3 ya 3 kali 3 kali 3. Tiganya bisa kita coret yang ini, kemudian 4 bagi 2 nilainya 2. Oke, nilainya sama dengan berapa? 2 kali 3, 6. 6 kali 3 berarti 18. Masih ada pi. Oke, sekarang kita tinggal jumlahkan yang paling belakang pi, kemudian 7 tambah 8 itu 15, nyimpan 1. 1 tambah 2, 3 tambah 1 berarti 4. Oke, kalau gitu jawabannya adalah 45 pi. Oke, lanjut nomor 35, soal tentang transformasi. Langsung kita cek aja ya. Nomor 1. Segitiga ABC berarti yang ini ya, yang kanan ini dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Yang pertama ini dulu udah salah ya. Harusnya kalau dicerminkan, kalau di sini A, maka bayangannya di sini A aksen. Ini kan B aksen. Berarti nomor 1 ini salah. Kalau nomor 1 salah, nomor 2 udah pasti benar. Oke, kita cek nomor 3 ya. Segitiga ABC dirotasikan dengan pusat O 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Oke, sekarang kita cek A dulu ya. Kalau rotasi 90 derajat searah jarum jam, berarti nanti dia dapatnya di sini harusnya. Ya, di titik ini. Ini harusnya A aksen ya, karena dia rotasi 90 derajat searah jarum jam. Berarti nomor 3 ini salah. Kalau gitu jawabannya adalah 2 dan 4. Nomor 36. Jajar ginjang ABCD ditranslasikan menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K. Bayangan akhir titik C dan D adalah di mana? Ini yang pertama ditranslasikan dulu, berarti ditambah. Oke, sebelum kita cari titik C dan D, kita cari dulu konsep dasarnya. Kita cari dulu nilai A-nya. A-nya ada di mana? A-nya ada di sini kan? Oke, ini A-nya. Kemudian bayangan yang pertama A-nya di sini. Nah, dari titik A kemudian menjadi A aksen itu dia bergerak. Bergeraknya itu ke kanan, ya kan? Ke kanan sejauh berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti translasinya adalah 6. Itu artinya ke kanan ya. Kemudian naik 1, 2, 3, 4. Karena naik berarti positif ya. 4. Berarti translasinya adalah 6, 4. Kemudian kita cari yang kedua faktor skalanya atau dilatasinya. Oke, berarti titik A itu, A aksen ini bayangan yang pertama setelah ditranslasi itu titiknya berapa, berapa ini? 1,3 ya, 1,3. Kemudian yang ini dilatasi ya, dilatasi. Dilatasi dengan faktor skala K. Kemudian menghasilkan A aksen, ya udah kita lihat aja. A aksen di sini nilainya berapa di sini? Min 2, ya kan? Min 2, min 6, ya kan? Min 2, min 6. Nah, sekarang kita cek. 1 menjadi negatif 2 itu kali berapa? Kali negatif 2. Coba kita cek ya. 3 kali negatif 2 berapa? Negatif 6. Kan cocok. Berarti didilatasi dengan faktor skala K-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita cek yang D aja ya, yang jelas beda semua di sini. Berarti kita hanya ngecek satu kali aja. Awalnya D itu titiknya di mana nih? D itu titiknya adalah negatif 4, ya kan? Negatif 4, koma berapa? Koma 2. Koma 2 ya. Kemudian yang pertama ditranslasikan ya, translasikan dengan faktor skala 6, 4. Maka D aksen itu menjadi min 4 ditambah 6 itu hasilnya 2, kemudian 2 ditambah 4 itu hasilnya 6. Ini adalah D aksen. Nah, D double aksen karena di sini faktor skalanya negatif 2, berarti yang ini masing-masing kali negatif 2. 2 kali negatif 2 itu negatif 4, 6 kali negatif 2 adalah negatif 12. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 37. Yuk langsung aja kita cek ya. Nomor 1.
Jumlah SMP swasta di DIY lebih dari 230 sekolah. Jumlah SMP swasta. SMP swasta itu berarti yang ditandai dengan warna kuning ya. Berarti yang warna kuning ini kita jumlahkan semua. Oke, yang pertama di sini ya. Ternyata berhentinya tidak pas garis, tidak pas 40. Berarti kita pakai perkiraan ya. Oke. Ini kira-kira dibuat menjadi berapa? 42 aja ya. Berarti yang pertama 42. Kemudian yang ini berarti 71 gitu ya, 71. Kemudian yang ini kita anggap 48. Oke, perkiraan. Kemudian yang ini juga 48. Kemudian yang ini kita anggap 31. 31 kita jumlahkan. 2 tambah 1 3, 11, 19, 20, nyimpan 2, 6, 13, 17, 21, 24. Berarti 240. Di sini dikatakan lebih dari 230 sekolah. Nah, 240 kan lebih dari 230 kan? Berarti nomor 1 benar dong. Oke, nomor 1 benar, nomor 2 nggak usah kita cek ya. Kita mau cek nomor 3 atau nomor 4? Oke, kita cek nomor 3 aja ya. Jumlah SMP negeri dan swasta paling sedikit di Kabupaten Kulon Progo. Bener nggak nih? Nah, ini yang paling sedikit kemungkinannya hanya ada 2 ya. Di antara kota atau Kulon Progo. Nah, mana yang paling sedikit? Yang kota atau yang Kulon Progo? Oke, sekarang kita hitung yang kota ya. Ada berapa sekolah di kota? Oke, yang pertama ini di tengah-tengah ya, berarti 15 ya, untuk yang negeri 15 ditambah yang swasta ada 42. Berarti kalau kita jumlahkan menjadi 57. Kemudian yang Kulon Progo, yang KP berarti di sini ya. Ini yang negeri itu 35, ya kan? Kemudian ditambah yang swasta ini 31. Nilainya sama dengan 66. Oke, kita baca lagi nomor 3 ya. Jumlah SMP negeri dan swasta paling sedikit di kabupaten adalah Kulon Progo. Jumlah SMP negeri dan swasta paling sedikit. Ternyata lebih sedikit punyanya kota kan, 57 lebih sedikit. Berarti yang nomor 3 ini salah dong. Oke, kalau gitu jawabannya adalah 1 dan 4, yaitu yang B. Oke, lanjut nomor 38 ya. Hasil tes uji coba kemampuan numerasi terhadap jumlah siswa di suatu sekolah diperoleh data ini. Data tersebut memiliki modus sama dengan 70. Yang pertama selisih rata-rata, berarti kita menghitung rata-rata sama median ya, berarti menghitung rata-rata dan median. Oke, kita cek dulu di sini ada 70-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Kemudian yang paling banyak lagi ada 66. 66-nya juga ada 3, berarti kan sama posisinya. Nah, biar modusnya menjadi 70, maka jelas nilai X-nya ini adalah 70 ya. Kan jadinya 70-nya ada 4, sehingga nilai modusnya menjadi 70 kan. Nah, karena kita harus menghitung rata-rata ya kita tulis ya, kita cari rata-ratanya. Rata-rata sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Oke, kita hitung dari satuannya ya, 9 tambah 6, 15 tambah 6, 21 tambah 8, 29, 35, 37. Oke, 37 nyimpan 3 di puluhan. 7, 13, 21, 28, 35, 41, 48, 54, 61, 67, 73. Ya, berarti 737. Kemudian dibagi dengan banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dibagi dengan 11. Nilainya sama dengan 737 bagi 11. Ternyata kalau kita cek ke 67 ya, 11 kali 67 itu hasilnya 703. Berarti pas ya. Berarti ini hasilnya 67. Kalau gitu nomor 2 benar. Nah, sekarang kita cari median. Median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil. Oke, kita urutkan dulu ya. Yang terkecil adalah 49 ya kan, 49, kemudian 62,
kemudian 66-nya ada 3, kemudian 68 1, kemudian 70-nya ada 4, dan yang terbesarnya adalah 80. Oke, datanya ada 11 ya, berarti kita hitung dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti inilah nilai mediannya. Mediannya sama dengan 68. Oke, kalau gitu jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Lanjut nomor 39. Nilai rata-rata ulangan harian kelas 9A 23 siswa adalah 72. Setelah Amin dan Dina mengikuti ulangan harian susulan, nilai rata-rata ulangan harian kelas 9A naik menjadi 73 dan Dina mendapat nilai 91. Nilai Amin adalah, oke, ini ada 23 siswa, itu rata-ratanya 72. Langsung kita kalikan ya. Jadi 23 kalikan rata-ratanya yaitu 72, kemudian ditambah 2 anak yaitu Amin dan Dina. Nah, di sini Dina itu mendapat nilai 91, berarti Dinanya itu 91 ditambah dengan Amin belum tahu, dibagi dengan banyaknya anak seluruhnya. Awalnya anaknya 23, kemudian ditambah 2 anak, berarti totalnya ada 25 anak, itu rata-ratanya menjadi 73. Nah, sekarang kita kalikan yang ini ya, 3 kali 2 itu 6, 21 tambah 4, 25, nyimpen 2, berarti 6, 6, 5, 6. Kemudian masih ditambah dengan 91, ditambah dengan A, hasilnya sama dengan, yang ini kita kalikan silang ya, 25 kali 7, 3. 5 kali 3, 15, nyimpen 1, 35 tambah 6, 41, 42, nyimpan 4. 14 tambah 4, 18 ya. Oke, sekarang kita cari berapakah nilai A-nya di sini. Yuk pakai trik ya teman-teman. Kita hitung satuannya ini. 6 tambah 1 kan 7. 7 tambah berapa biar ekornya 5? Ya pastinya ekornya harus 8. Kan 7 tambah 8, 15 ya kan? Berarti mana yang ekornya 8 itu adalah yang B. Oh, berarti di sini nilainya 78. Akhirnya sampai juga ke nomor yang terakhir, nomor 40 ya. Oke, langsung kita bahas ya. 2 buah dadu setimbang tampak seperti pada gambar, dilempar undi bersama 1 kali. Jika setiap sisi dadu terdapat sebuah bilangan berbeda yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 atau 6, maka peluang muncul bilangan ganjil pada kedua dadu tersebut adalah. Oke, kalian masih ingat ya rumus peluang? Peluang kejadian A itu sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, apa itu NA? Nah, NA ini adalah banyak kejadian A atau yang ditanyakan. Di sini kan yang ditanyakan peluang muncul bilangan ganjil pada kedua dadu. Berarti ada berapa kejadian yang kedua-duanya itu muncul ganjil gitu ya. Untuk lebih mudahnya kita buatkan tabel aja ya. Dadu kan sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dadu yang satunya lagi juga sisinya ada 6 ya kan. Oke, misalkan ini adalah dadu yang pertama, ini dadu yang kedua. Nah, kalau kedua dadu itu ganjil, berarti kemungkinannya dadu pertama muncul ganjil, dadu yang kedua juga ganjil ya kan. Berarti kan ganjil semua. Kemungkinan yang kedua, dadu yang pertama muncul ganjil, dadu yang kedua muncul ganjil yaitu 1, 3 atau menjadi 1, 5. Ini kan kedua-duanya ganjil ya, dadu pertama, dadu kedua semuanya ganjil. Ada lagi nggak yang lainnya? Ada di sini kan yang ganjil-ganjil ini loh ya kan, yang kita pakai adalah yang ganjil. Atau banyaknya adalah 3 kali 3 yaitu 9 ya. Atau kalau mau ditulis juga boleh, yang ini 31, 33, 35, kemudian yang ini 51, 53, 55. Kan di sini ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti sama dengan 9 dibagi dengan NS. NS itu adalah ruang sampelnya atau seluruh kejadian yang mungkin ya. Yang mungkin ya berarti dari awal sampai akhir itu ada 6 sama 6. Berarti 6 kali 6 itu berapa? 36. Jadi untuk menghitung ruang sampel itu tinggal kita kalikan aja. Jadi nanti kalau ditulis semua, ini ke kanannya ada 6, kemudian ke bawahnya ada 6. Jadi totalnya ada 36 gitu ya. Jadi kalau kita sederhanakan ini menjadi 1/4. Kalau gitu jawabannya adalah yang C.
Oke, udah kita bahas semua dari nomor 1 sampai dengan nomor 40 ya. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya masuk sekolah yang dicita-citakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.